Dalam Tuhan Yesus yang siap firman Allah katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terutama YouTube Suheri Gultom. Saudara pasti diberkati. Ada banyak firman Tuhan yang memberkati saudara lewat tayangan YouTube yang ada di gereja baik YouTube Suheri Gultom. Salam bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun saudara berada, saya berkata Tuhan Yesus memberkatimu. Hari ini kita belajar firman Tuhan menjadi pribadi yang berdampak positif. Menjadi pribadi yang berdampak positif. GBI memberikan tahun 2025 ini adalah tahun membangun manusia berdampak lewat kebiasaan baik. Sehingga disebut the year of good habits. Itulah tahun 2025. Ada gereja the year of harvest. Ada tahun berkemenangan, berkat internasional, berbagai macam gereja, slogan-slogannya. Gak ada masalah, berbeda-beda sesuai dengan impartasi visi yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing gembala. Tapi untuk GBI secara sinode sedunia diberikan temanya adalah the year of good habits. Artinya adalah tahun di mana 2025 ini kita membangun kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Ini tema yang sangat-sangat saya sukai dan saya sangat excited untuk menyampaikannya di tahun 2025 ini. Saya mau melihat setiap kita termasuk saya 2025 ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk 2024 tinggalkan. Kita mau benahi hidup kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Sehingga visi gereja ini saya berikan dengan visi membangun manusia berdampak. Building significant people. Sama-sama katakan membangun manusia berdampak. 1, 2 ya. Membangun manusia berdampak. Katakan saya berdampak. Bilang sebelahnya engkau berdampak. Bahasa Inggrisnya building significant people. 1, 2 ya. Building significant people. Saudara, saya rindu saudara tertanam di gereja ini dan hidupmu berdampak buat keluargamu dulu. Kalau engkau jadi suami, istrimu berkata, aku senang papa di GBI Pelita, semakin baik perilakumu. Semakin bertanggung jawab, semakin setia, semakin mengasihi istri dan anak-anak. Dan kemudian suami juga berkata, aku senang mama di GBI Pelita karena mama semakin hormat suami, semakin penuh kasih sayang, semakin berubah hidupmu ke arah Kristus. Dan anak-anak juga tertanam di gereja ini menjadi orang yang berubah hidupnya. Secara pribadi saya sebagai gembala jemaat sedih melihat orang bertahun-tahun di gereja ini tapi tidak berubah. Saya sangat menangisinya. Itu adalah duka cita saya yang sangat dalam di hati saya. Itu adalah ratapan saya sama Tuhan. What I do. Apa yang harus kulakukan supaya umatmu berubah. Dan terlebih Tuhan berkata, engkau dulu yang berubah. Sehingga saya tidak fokus kepada perubahan jemaat atau perubahan orang lain, tapi perubahan hidup saya. Saya masih sedih kalau melihat ada jemaat masih merokok. Dulu ke GBI Pelita 2010, 2025, 15 tahun. Tapi tetap merokok. Ini menyedihkan hati saya. Masih alkohol, mabuk, judi online bahkan. Pinjaman online. Waduh, ingat ya, saudara yang suka pinjol, judol pasti benjol. Saudara, saya sedih sekali masih minjam uang ke sana kemari, berutang, gak bayar lagi. Saya tidak salahkan kalau sesekali saudara minjam uang, berutang karena anak ujian, karena kecelakaan, kasus-kasus berat. Tapi enggak, minjam itu menjadi kebiasaan, di sana minjam, sini minjam, sana minjam. Dan sudah minjam enggak bayar lagi. Saya sedih.
apakah khotbahku yang salah? Saya pernah bilang sama Tuhan, apakah khotbahku yang salah? Dan saya sedih kalau saudara juga masih nonton pornografi, masih perzinahan, masih hidup di dalam perselingkuhan, bahkan perselingkuhannya dibawa ke gereja. Serius loh, perselingkuhannya dibawa ke gereja. Saya gimana ya? Apa yang salah dengan saya gitu loh. Enggak semua, ini sedikit kasus ya, sedikit kasus, tapi ada gitu loh maksudnya. Aku berdoa saudara tidak lagi tinggal dalam perzinahan, tidak lagi tinggal dalam kebohongan, tidak lagi tinggal di dalam minjam-minjam uang sana, berutang, beli beras, beli ini ya Tuhan. Saya pikir kalau beli beras aja dia ngutang-ngutang terus. Pertanyaanku, apakah miskin dosa di hadapan Tuhan? Tidak, jawabnya tidak dosa. Tapi pertanyaan, kalau dia kerja dari pagi sampai sore, kira-kira beli beras bisa enggak? Coba jujurlah jawab kira-kira. Beli beras bisa enggak? Bisa, tapi ada yang WA saya minta beli beras. Dan lucu dia pakai HP gadget harga 5 juta juga. Saya bingung juga bisa WA saya. Bisa loh ada orang sekolahkan anak di sekolah hanya 200 ribu sebulan gak mampu. Tapi saya berpikir apa kerjanya dari pagi sampai malam, itu loh masalahnya. Kalau sakit oke lah ya, kalau lumpuh oke lah ya. Dia sakit gak bisa bergerak, suami gak bisa bergerak, istri gak bisa bergerak, oke lah. Tetapi kalau dia masih sehat, menyekolahkan anak 200 ribu sebulan, itu pun anaknya gak bisa ujian. Amit-amit. Saya sedih. 200 ribu sebulan menurut saya itu angka yang masih terukur. Kalau ayahnya bekerja dari pagi sampai malam, bila perlu kerja 12 jam sehari. Amsal bilang, Tesalonika bilang tidak bekerja jangan makan. Nah, saya curhatkan sedikit ini kepada Bapak Ibu sebagai pembuka. Saya sedih juga kalau melihat suami istri lama di gereja masih berantem, cekcok terus. Aduh, gimana ya? Masih cekcok, berantem. Saya sedih kalau saudara lama ikut Tuhan gak jadi hidupmu. Itu saya sedih sekali itu. Saya berduka. Jujur saya berduka. Kalau saudara lama ikut Tuhan tapi gak jadi hidupmu. Saya berduka cita di situ. Bahkan lama melayani Tuhan. Suami masih mau lawan istri. Untuk apa lawan istri? Saya pernah lawan istri. Tapi bertahun-tahun saya sudah tidak akan pernah sampai saya mati. Melawan anak-anak, melawan istri tidak. Saya hanya curhatkan sedikit ini, sehingga tema yang diberikan oleh pusat, saya sangat melompat kegirangan dan berkata terima kasih Tuhan. Semoga 2025 ini kebiasaan baik semakin dibangun, mulai dari Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Dan saya berdoa, anak-anak gadis, kalau kau memilih jodoh, lihat kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya itulah dia. Jangan kau salah memilih pasangan hidup. Kebiasaan hidupmu lah masa depanmu. Sama-sama katakan, kebiasaan hidupku, masa depanku. 1, 2 ya. Kebiasaan hidupku, masa depanku. Bilang sebelahnya, kebiasaan hidupmu, masa depanmu. Jadi melihat masa depan sebelahmu kapan? Sekarang. Melihat masa depan yang sebelahmu ini, sekarang ini lihat aja kebiasaan dia. Kalau dengar khotbah aja masih Facebook, ya udah amit-amit jabang bayi lah. Masih Facebook, Instagram, dengar khotbah tidur, ya sudahlah. Jangan berharap banyak berubah hidupnya itu. Betul? Dengar khotbah aja pun dia nggak hormat, tidur. Kalau nggak tidur termenung. Ya, dengar khotbah aja, dengar Tuhan aja berfirman. Kan saya kan hanya alat Tuhan, bukan saya. Kalau dengar khotbah aja pun gayanya melos. Do you know what is melos? Melos is layu. Kalau gayanya aja dengar khotbah aja layu, kemungkinan besar 2025 ini layu hidupnya. Nggak usah terlalu berharap masa depanmu cerah. Dengar khotbah aja nggak cerah, betul? Beribadah aja muka suram. Ya kemungkinan nasibmu suram. Saya berdoa, berikan yang segar bagi Tuhan.
Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Sama-sama. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang berdampak positif? Yang pertama, jelas dalam visi ke depan dan mantap dalam persiapan. Dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 4, ceritanya adalah sematinya Musa di usia yang tua 120 tahun. Dia meneruskannya kepada kematiannya Musa, diteruskannya kepada Yosua muridnya. Saudara, Yosua saat itu masih muda belia, masih sangat muda. Kematian datang kepada Musa pemimpinnya. Dan Tuhan yang pertama adalah memberikan visi yang jelas kepada Yosua. Dan mempersiapkan pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru adalah Yosua. Saat itu Yosua masih muda. Tugas yang diberikan kepada dia berat, yaitu merebut tanah Kanaan kembali. Sebelumnya kita tahu bahwa Israel ini ada di Mesir 430 tahun. Berarti lebih daripada 500 tahunan sudah ditinggalkan tanah leluhur mereka, yaitu Kanaan. Tapi Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan bicara kepada Yosua. Yosua pada ayat yang kedua. Tuhan bicara kepada Yosua. Tuhan berfirman kepada Yosua. Coba lihat Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Ada tugas yang besar yang diberikan Tuhan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu Kanaan. Tugasnya jelas, visinya jelas, targetnya jelas. Persiapan apakah yang dibuat? Persiapan yang pertama adalah mempersiapkan pemimpin. Yosua. Yosua dipersiapkan. Kedua, strategi. Strategi apa yang dibuat? Strateginya pada ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi strateginya adalah Yosua harus seturut dengan firman Allah. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Renungkanlah itu bahasa Ibraninya Hagak. Hagak itu dalam bahasa Ibrani artinya pikirkanlah firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan, nyanyikanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Kalau kita Hagak, merenungkan supaya engkau bertindak hati-hati. Sehingga sangat penting 2025 ini bertindak hati-hati. Mengambil keputusan hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian orang yang seturut firman Allah, yang bertindak hati-hati, berkata-kata berhati-hati, mengambil keputusan berhati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Saudara, semangatkah saudara berhasil dan beruntung 2025 ini? Berikanlah dulu wajah-wajah semangat beruntung dan berhasil dan beruntung. Amin. Saya berdoa 2025 ini Bapak Ibu engkau berhasil dan beruntung. Ya, mungkin ada ekonomi krisis global, situasi ekonomi yang begini begitu berat. Kalau global artinya berarti semua orang mengalami kesulitan. Kan itu arti global. Amerika, Indonesia, Vietnam, semua artinya global. Tapi kalau kita bertindak berhati-hati menggunakan uang. Bertindak berhati-hati menggunakan waktu. Bertindak berhati-hati berkata-kata. Bahkan bertindak berhati-hati dengan siapa engkau berteman. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi gampang melihat hidupmu 2025 ini apakah baik. Kalau baik itu artinya pergaulanmu 2024 baik. Kalau buruk karena pergaulanmu buruk 2024. Jadi pergaulanmu itu bisa mengangkatmu, bisa menjatuhkanmu. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa keuanganmu merosot? Hati-hati. Betul ada global krisis. Semua orang bisa terdampak. Tetapi anak Tuhan, Alkitab bilang beruntung dan berhasil. Ini imani. Kalaupun kita ada gagal, mengalami kesulitan keuangan, jangan salahkan Tuhan, perbaiki diri, evaluasi diri maksud saya. Sehingga yang saya maksudkan adalah hati-hati memilih pergaulan. Nggak usah lah jauh-jauh. Kalau saudara duduk dengan orang yang suka tidur sebelahmu, nggak lama lagi kau tidur. Bilang sebelahnya, kalau kau tidur aku pindah, bilang sebelahnya. Bilang sebelahnya, ancam aja dia, nggak apa-apa. Saya serius bilang, kalau kau tidur aku pindah. Nguap sebelahmu, nggak lama lagi kau nguap. Itulah, oke. Ketawa. Kalau saudara jumpa orang senyum di mall, disenyumi, kira-kira ikut nggak senyum? Kita nggak kenal. Istriku pernah cubit-cubit aku terus, siapa itu, siapa? Kan nggak mungkin ku jawab, aku nggak kenal. Kok senyum kau? Ya namanya disenyumi. Berarti kan senyum transfer. Saudara pernah nggak lihat orang ketawa kuat? Ikut ketawa jadinya saudara. Tapi nggak tahu apa yang kau ketawai. Ketawa pun transfer. Ngantuk transfer, ketawa transfer, malas pun transfer. Ingat kalau engkau berteman dengan 5 orang malas, engkau yang ke-6. Ya, serius. Kalau kau berteman dengan 5 orang disiplin, engkau yang ke-6 disiplin. Aku udah tes itu waktu SMA. Karena saya berangkat dari Kecamatan Perdagangan, Kabupaten Simalungun. Pindah ke Medan. Saya pakai prinsip ini.
berteman dengan orang pintar. Karena aku dari perdagangan pun gak ranking. Itu kecamatan, masuk ke provinsi. Notabene SMA-nya juga SMA top. Masuk. Saya tes, masuk saya duduk dekat orang-orang pintar. Di antara yang pintar itu aku yang bodoh. Tapi aku terbawa jadi pintar. Karena yang pintar-pintarnya hanya 10, saya nomor 10. Ya puji Tuhan, kan berarti aku yang terbodoh di antara yang terpintar. Kami sekelas 45. Dengan cara apa? Pergaulan. Gini ya anak-anakku, anak gadis. Kalau kau pengen mengenal seorang cowok, apakah ini baik atau jahat? Lihat aja circle-nya siapa. Teman sehari-harinya siapa. Kalau teman sehari-harinya orang jahat, itu jahat dia. Perbuatannya gak jauh dari situ. Gak jauh. Gini loh, maksud saya kita bukan benci dengan orang jahat ya. Benci dengan enggak, kita mengasihi semua orang. Tapi tidak disuruh Tuhan bergaul setiap hari dengan mereka. Ibu tidak menggosip. Bertemanlah ibu sama 10 orang penggosip. Ibu yang keberapa? Ke-11. Nggak rumit. Ibu berteman dengan 10 orang tidak mau gosip. Maka ibu yang ke-11. Bilang sebelahnya, siapa temanmu itulah kau. Bilang sebelahnya. Nggak jauh. Makanya kalau engkau mau sukses, berteman dengan orang sukses. Kalau engkau mau jadi pintar, berteman dengan orang pintar. Kalau engkau mau berteman dengan orang yang kaya, engkau nggak lama lagi jadi kaya. Karena ilmu kayanya transfer. Cara-cara kaya kayak mana? Baru kau lihat, bangun pagi mereka teratur, disiplin cara hidup mereka nggak punya waktu ngomongi orang. Mereka harus baca buku, mereka olahraga, mereka ikut seminar. Baru kau lihat kebiasaanmu dengan mereka. Barulah dibilang, oh pantaslah. Berhasil orang ini, seminar, baca buku, ada coach, ada training, evaluasi, meeting. Pulang kerja jam 10 malam. Terus kau lihat tetanggamu, kenapa makin banyak utangnya. Bangun pagi jam 8. Jam 10 minum kopi. Jam 1 siang jumpa tetangga gosip-gosip. Kepo, ngomong-ngomongi orang. Orang lain yang beli AC dia kedinginan. Orang lain yang beli mobil dia yang kepanasan. Dia menghitung gaji suami orang. Gaji suaminya gak dihitung. Lihat orang-orang begini lama-lama gak berhasil. Kebiasaan dialah yang membuat dia miskin. Kebiasaan dialah membuat dia kaya. Coba kalau petani bangun jam 5, berdoa, baca Alkitab, jam 6 atau setengah 6 dia masak, sekolahkan anaknya baik-baik, ke ladang jam 8, tanam padi, tanam jagung, dan lain-lain. Ada ternak lagi, ada ayam, ada babi, 4 bulan ada panen. Terus tiba-tiba dia beli mobil, nggak usah irilah. Prosesnya berat. Dia pulang-pulang nggak punya waktu ngomong-ngomongi orang. Jam 8, jam 9 malam udah tidur. Kalau udah capek cangkul. Ada loh orang payah tidur. Kenapa payah tidur? Karena nggak capek. Coba dirimu capek, pasti mudah tidur. Karena nggak capek lah. Yang capek hanya mulut aja, ngomongin orang aja. Cobalah. Kalau saudara capek dari pagi sampai sore malam, pulang jam 9, udah capek. Tapi saya mau katakan, mari kita evaluasi kebiasaan hidup kita. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Saya mengajak sama saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama artinya apa? Teliti. Telitilah caramu hidup, itu maksudnya. Jangan teliti dengan cara orang lain. Jangan orang lain, jangan kepo. Galatia 6 ayat 4 dikatakan jangan urus orang lain. Itu Galatia 6 ayat 4, ayatnya don't kepo. Bilang sebelahnya don't kepo. Urus dirimu, bilang. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan satu hari ini 24 jam. Kita udah masuk hari yang kelima.
dibatasi setahun itu 365. Ayolah, gunakanlah. Evaluasi, gunakan. Kenapa dikatakan hari-hari ini adalah jahat? Bahasa aslinya ini adalah poneros. Poneros artinya 365 hari setahun hidupnya makin gak berkualitas. Itulah poneros. Dia gunakan waktu 365 hari, hidupnya makin bodoh, makin miskin, makin sakit-sakitan, makin susah, makin ke laut. Pernahkah saudara menjumpai orang makin tua makin rusak hidupnya? Saya jumpai, makin tambah usianya bukan tambah bijak. Harusnya kan kita belajar tahun 2024, 365 hari. Kalau belajar di situ, aku yakin saudara lebih bijak 2025 ini. Bukankah pengalaman guru yang terbaik? Belajar dari pengalaman. Saudara, ayo, ada orang yang menggunakan waktu dia makin menurun. Ada orang menggunakan waktu dia bijak. Menggunakan waktu ini dia bijak. Dia bangun pagi berdoa, dia mulai olahraga, dia mulai atur untuk bekerja. Pekerjaan berat, kerjakan 3 jam. 3 jam untuk pekerjaan berat, 3 jam pekerjaan biasa, 3 jam untuk administrasi. Saudara, pekerjaan berat itu ambil di waktu yang paling di mana otak kita paling maksimal. Prime time. Itu ada news ya. News itu selalu ada berita di televisi. Prime time. Waktu yang paling puncak di mana otak kita bekerja. Jadi yang sulit-sulit itu kerjakan di waktu yang prime time. Saya begitu, saya gunakan waktu yang paling otakku bekerja. Maka saya siapkan bahan khotbah, gampang masuk ke banyak pewahyuan. Dibangun pagi itu saya siapkan, prime time-nya ada. Gunakan waktu ini saudara, saya hanya berdoa. Waktu kita terbatas, belum lagi saudara tahu di Alkitab Mazmur 90 ayat yang ke-10. Adapun hidup manusia 70 tahun. Bapak saya 50 tahun, gocap. 50 tahun dia hidup. Kalau hidup saudara 60 tahun, tahukah saudara waktu tidurmu berapa tahun? 1 hari tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam kira-kira berapa tahun lah tidur? Kalau 60 tahun hidup. Halo? Kalau 8 jam, jawabnya 20 tahun. Dari 60 tahun waktu tidurmu 20 tahun. 20 tahun lo tidur. Yang sebelum itu 20 tahun itu tidur. Kalau 60 tahun. Tapi kalau di gereja pun tidur mungkin lebih lah dia itu saudara. Mungkin di gereja pun tidur. Berarti 30 tahun lah. Bukan 8 jam lagi. Saya mau katakan waktu kita terbatas sedikit loh. Saya ini orangnya berhitung kalender. Kalau saya 55 tahun sekarang. Kalau saya dikasih Tuhan 70 tahun. Berarti aku kan hanya dapat 15 kalender lagi. Kan 15 tahun lagi. Ngapain lagi aku buat dosa? Ngapain lagi aku iri? Ngapain lagi aku gak benci samamu? Ngapain lagi aku bertengkar? Udahlah yang 15 tahun ini ku gunakan maksimal lah. Oh toh mau mati kok 70 tahun. Gak ada waktunya, gak punya waktu lah aku sakit hati. Bodoh orang yang mau sakit hati. Jangan mau lah. Jangan mau sakit hati, ngapain? Saya berdoa seperti saudara, apapun yang menyakitimu 2024 ampunilah dia. Tahun sudah berganti, hidup yang baru dalam Kristus. Nah saudara, yang dilakukan oleh Tuhan apa? Visi. Apa itu visi? Sesuatu yang jauh ke depan. Dipersiapkan Yosua merebut tanah Kanaan yang ratusan tahun sudah ditinggalkan. Yosua merasa gak kuat karena dia masih muda. Dia melihat Musa aja tidak sukses memimpin orang Israel karena banyak orang Israel. Tidak mudah bagi Musa. Bersungut-sungut. Baru melewati banyak tantangan. Ada tembok Yeriko, ada sungai Yordan. 3 hari dilewati. Ada tentara orang Kanaan, orang Enak, orang Het. Yang dimana banyak tantangan untuk merebut tanah Kanaan. Maksud saya begini. Tuhan berjanji hidupmu beruntung dan berhasil. Amin. Amin. Tuhan berjanji hidupmu beruntung dan
Berhasil. Apa beda berhasil dengan beruntung? Ada orang berhasil S1 tapi nggak kerja, berarti tidak beruntung. Betul? Ada orang berhasil buka usaha tapi nggak ada yang beli, tidak beruntung. Jadi berhasil belum tentu beruntung. Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Saya berdoa setiap saudara dan saya punya target, punya visi, setting goal. Jangan hidup seperti air mengalir. Targetnya apa? Visi gereja ini jelas membangun manusia berdampak. Katakan saya manusia berdampak. 1, 2 ya. Amin. Karena Matius 5 ayat 16 dikatakan kita adalah garam dan terang dunia lewat perbuatan baik kita. Jadi orang akan melihat engkau berdampak lewat perubahan hidupmu, lewat perbuatan baikmu. Punya visi, gereja ini punya visi. Sehingga saya rindu setiap orang yang datang di gereja ini kuamat amati hidupnya masing-masing. Ingat, kalian kuamat amati sekarang. Berubah nggak kawan ini kira-kira? Jangan sampai lama di sini layani tapi hidupnya kacau. Saya mengamati. Saya amati diri saya amati kalian. Karena kalian ada dalam pengembalaan saya sebagai bapak rohani. Saya melihat bagaimana keuangan kalian. Bagaimana pernikahan kalian. Bagaimana mendidik anak. Bagaimana kesehatan kalian. Bagaimana kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian merenungkan firman? Apakah kalian kuat? Untuk mencapai janji Tuhan itu ada tantangan. Jadi kalau saudara 2025 ini ada penderitaan, itu ujian. Ketika ada ujian, ada tantangan, jangan menyerah. Jangan putus asa. Yosua merebut tanah Kanaan. Tantangannya berat. Ada 12 pengintai, hanya 2 yang bicara positif. 10 bicara negatif. Nggak mungkinlah tanah Kanaan kita ambil. Tentaranya besar-besar, kita dimakan, kita kalah. Yosua dan Kaleb berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yosua dan Kaleb berkata, bersama Allah kita bisa. Aku berdoa begitulah imanmu 2025 ini. Bersama Allah saya bisa. Amin. Sehingga saya melihat saudara pulang nanti lebih tegak nanti jalanmu. Kau tadi jalanmu gini-gini ke gereja. Menghitung nasib ya nasib. Miskin ya miskin. Susah. Aku mau kau pulang dengan tegap. Masa depan yang cerah. Masa depan yang luar biasa. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan telah menyediakan rencana yang penuh damai, sejahtera dan rancangan yang penuh harapan. Sehingga engkau tidak membungkuk karena khawatir. Orang yang suka khawatir itu jalannya gini-gini. Dari jalanmu aja pun orang lihat mau matilah kawan ini. Kena jatuh pelepak. Sedikit jatuh aja kelepak, matilah aku. Jalanmu harus gagah. Bersama Tuhan. Utangku kubayar. Bersama Tuhan 2025 ini tidak berutang lagi aku. Bapakku kaya, anaknya pun kaya. Amin. Aku tidak mau peminta-minta. Seperti Alkitab bilang apa? Anak Tuhan tidak peminta-minta. Jangan suka minta traktir. Sukalah traktir, pinjam 1.000. Jangan suka mintalah. Jangan. Tadi pagi anak saya semalam ya, ada yang mentransfer berkat untuk kebutuhan saya. Anak saya bilang, kan saya ini kan lagi banyak di sosial media. Apakah papa minta sama mereka? Kan saya kasih WA-nya. Saya enggak pernah minta sama siapapun. Papamu ini paling anti minta sama siapapun. Aku hanya minta kepada Tuhan. Karena anak Tuhan tidak peminta-minta. Anak Tuhan tidak peminjam-minjam. Jangan tersinggung hatimu kalau kau lagi minjam dengar khotbahku ini ya. Ayahmu nah udah ngasing tuh kadang-kadang sepatah. Kadang-kadang kalau udah khotbah itu pas kena samamu, perasaanmu
Kok aku lah khotbah itu? Pas tanganku pula begini-begini. Ini kan hanya gerak randomnya ini, acak. Kok kayak gini, jangan minjam-minjam kau ya, jangan minjam. Kok kayak aku lah tangannya. Jangan tersinggung hatimu. Harusnya gini loh, senanglah dirimu kalau ada khotbah itu kena samamu. Senanglah kalau khotbah itu kena sama saya, aku begitu orangnya. Daripada selama khotbah ini, nggak kena aku, aduh kena kawan ini terus, aduh kena dia, kau nggak kena aku. Bertobatlah ya. Sukalah khotbah yang kena samamu. Aku begitu. Sehingga aku pulang berubah, kan begitu. Kan kita datangkan orang yang berdosanya. Kita kan banyak kekurangan. Kita datangkan di gereja ini orang yang tidak sempurna, ikut pendeta yang tidak sempurna, pelayan tidak sempurna. Semua kita orang tidak sempurna, sedang disempurnakan. Jadi kalau saudara dengar khotbah ini kena ke saudara, syukuri aja lah. Kalau bisa pun semua lah maunya kena sama aku. Amin. Aku berdoa, saudara beruntung, berhasil dan beruntung. Caranya bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Persiapkan diri saudara, punya target, punya visi. Yang kedua, saudara kuat dalam tantangan. Poin yang kedua, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, berakar dalam firman. Jadi ada 4 kali perkataan Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kuatkanlah hatimu Yosua, teguhkanlah hatimu Yosua. Karena Yosua udah mulai khawatir. Yosua udah mulai merasa tertekan. Mulai merasa gimana ya? 2 juta loh. Yang mau ku bawa ini 2 juta ke tanah Kanaan. Gimana ya? Musa aja mereka masih lawan. Aku masih muda belia. Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan bicara, Yosua kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Renungkan firman Tuhan. Itu kunci. Kalau mau beruntung dan berhasil, ya Mazmur 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai ketiga dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa yang mau? Tidak mau duduk dengan penggosip. Apa maksud kalian? Gak mau angkat tangan. Berarti masih mau kalian. Ini pencemooh ini kan bahasa lainnya penggosip. Penggosip itu artinya apa? Mengomong-ngomongi orang untuk menjelekkan dia, itu gosip. Mengomong-ngomongi orang untuk membantu dia maju, itu bukan gosip. Ya, jangan mau duduk dengan penggosip. 2025 ini eliminasi beberapa grup WA. Eliminasi beberapa kawan-kawanmu yang suka asal ngomong. Pokoknya asal ngomong, orang lain aja. Alangkah baiknya kalau saya jumpa dengan seseorang, Pak saya begini loh pengalaman pengembalaan saya, begini. Begini keluarga saya, begini hidup saya. Kayak mana menurut Bapak? Bapak ini ngasih masukan, itu lebih baik. Daripada jumpa dengan orang, selalu orang lain. Menurutku dalam nama Yesus 2025, jauhi. Apalagi orang yang kepahitan akan suka berteman dengan orang kepahitan. Kalau engkau kepahitan, engkau akan cari orang yang kepahitan. Meneguhkan kepahitanmu itu. Jangan jauhi orang kepahitan. Tapi kalau dia mendekat kepadamu dan dia mau ditolong ke arah yang baik, very good. Tapi kalau dia kepahitan, jauhi. Ingat, kalau engkau berteman dengan orang kepahitan, gak lama lagi kau kepahitan. Maju lagi. Siap. Saudara, saya akhiri khotbah saya, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Tuhan tidak berjanji engkau tidak ada penderitaan. Secara pribadi saya tidak kenal saudara, bapak, ibu. Tapi secara pribadi kulihat wajah-wajah penderitaan. Saya hanya berkata, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, tertanamlah dalam firman Allah. Bertindaklah berhati-hati.
Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga, yang menjaga hati bukan Tuhan. Dirimu, diriku. Kalau kau sakit hati, kalau saya sakit hati karena saya tidak jaga hati, maka sakit hati masuk, gol. Masuk lagi sakit hati kedua, gol. Masuk lagi kepahitan, gol. Masuk lagi kecewa, gol. Gawang tidak kujaga. Aku harus jaga gawang. Aku harus jaga hatiku. Ketika sakit hati masuk, kayak ibarat bola, tok, tak, gak bisa. Ketika datang si iri hati, oh tak, gak bisa. Ku jaga. Ketika masuk benci, tak, gak bisa. Sehingga di hatiku tidak ada iri hati sekarang. Tidak ada sakit hati. Karena ku jaga. Jaga hatimu. Jaga pertemananmu. Dengan siapa engkau ada di grup WA. Kalau gak penting-penting tinggalkan. Kalau grup WA menggosip-gosip tinggalkan. Ngomong-ngomongi orang. Jauhi temanmu yang tidak suka denganmu. Bertemanlah dengan orang yang suka dengan engkau. Jauhilah orang yang munafik. Jauhilah orang yang bermuka dua. Di depanmu baik, di belakangmu kau dihabisinya. Bertemanlah dengan orang yang tulus menerima engkau. Pak Pendeta, sedikit orang itu, yang sedikit itu akan membuat engkau berhasil. Pertemanan itu seperti rumah saya, ada pagar, ada teras, ada ruang tamu, ada kamar tidur. Yang masuk kamar tidur hanya orang-orang yang penting di hati saya. Istri, anak-anak saya. Tamu saya hanya masuk di ruang tamu. Tukang pos hanya masuk di pagar. Tukang Grab, GoFood masuk teras. Ada batas, tidak boleh orang dekat kepadamu. Tidak semua orang kau izinkan dekat padamu. Tidak semua orang kau izinkan dekat kepada saya. Ku seleksi, ini toksik enggak mulutnya. Kalau toksik, go away. Kalau suka mengata-ngatakan yang lemah, misalnya begini, aku mau bangun usaha, bangun rumah 2025. Ada teman mau bilang, mana mungkin, gak bisa. Mana bisa kau bangun rumah? Jauh itu yang menawarkan imanmu. Saudara, selamat tahun baru. Aku hanya berdoa untukmu setiap malam. Setiap malam aku berdoa untukmu. Hanya Tuhan yang mengerti kesusahanmu. Dekatkan dirimu ke Tuhan. Baca firman Tuhan. Bersihkan hatimu. Dan punya visi ke depan. Persiapkan dirimu. Saya percaya ada yang sangat luar biasa di depan disediakan Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.